Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini ada yang request guys. Ada yang bertanya sama saya. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah siapa yang lebih bagus kepemimpinannya? Apakah Pak KDM atau Pak Pram atau Pak Pramono Anung Gubernur DKI? Jadi kalau kita pastikan sekarang ini terjadi banjir ya, baik di Jawa Barat maupun di DKI. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang paling bagus, siapa yang lebih baik kinerjanya menghadapi banjir? Jadi kita akan tanyakan ke AI ya guys ya. Selamat datang kembali di segmen Markitai. Apa itu Markitai? Mari kita tanya AI. Halo ChatGPT, lu tahu Pak Pram nggak? Pak Pramono Anung Gubernur DKI. Kalau dibandingkan dengan KDM atau Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, siapa yang paling baik kepemimpinannya? Apa kelebihan dan kelemahannya? Siapa kinerjanya yang paling bagus? Tolong dijawab dengan jujur. Antara Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, keduanya adalah figur publik yang berperan sebagai kepala daerah. Tetapi gaya kepemimpinan, konteks wilayah, pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi berbeda jauh. Di bawah ini penilaian jujur dan berimbang berdasarkan informasi publik yang tersedia. 1. Profil singkat mereka. Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, pernah menjabat Sekretaris Kabinet dan anggota DPR RI serta Wakil Ketua DPR RI. Dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2025-2030 bersama Rano Karno sebagai Wakil Gubernur. Latar belakang pendidikan kuat, teknik manajemen Doktor Komunikasi Politik. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karier dimulai dari tingkat lokal, DPRD, Wakil Bupati, Bupati Purwakarta. Kini, Gubernur Jawa Barat. Sangat dikenal dekat dengan budaya lokal Sunda dan aspirasi rakyat. Meraih suara signifikan dalam Pilgub Jabar. Nasional 2, kepemimpinan dan capaian yang terlihat. Pramono Anung, Jakarta lebihan. Menekankan integritas dan profesionalisme dalam pemerintahan, serta reformasi birokrasi. Melakukan mutasi pejabat untuk memperkuat tim kerja di berbagai sektor pemerintahan. Komitmen pada pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, misal keterbukaan informasi publik. Fokus pada isu besar seperti penyediaan air bersih dan infrastruktur. Tantangan, Jakarta sebagai ibu kota punya tantangan kompleks. Transportasi, banjir, kemiskinan urban, dan tekanan politik tinggi. Pemangkasan dana transfer dari pusat menjadi salah satu tekanan kebijakan yang harus dikelola. Deddy Mulyadi, Jawa Barat. Kelebihan, gaya kepemimpinan dekat dengan rakyat. Sering turun langsung ke lapangan dan menangani masalah lokal, banjir, lingkungan. Dikenal punya karakter kepemimpinan yang kuat secara budaya, memprioritaskan nilai lokal di program pembangunan. Survei menunjukkan tingkat kepuasan publik sangat tinggi di Jawa Barat, sekitar puluhan persen responden puas. Turut merespons masalah bencana dengan pendekatan langsung dan solusi kreatif. Tantangan, ada kritik tentang pemahaman isu ekonomi modern dan digitalisasi menurut sebagian opini. Transformasi birokrasi besar di provinsi luas seperti Jabar juga menuntut konsistensi kebijakan jangka panjang. 3. Siapa paling bagus dalam kepemimpinan? Tidak bisa ditentukan hanya satu sebagai yang paling bagus secara mutlak, karena mereka menghadapi tantangan yang sangat berbeda. Pramono Anung, Jakarta, memimpin ibu kota dengan kompleksitas urban tinggi, fokus pada reformasi birokrasi, transparansi, dan pelayanan publik. Tantangan gaya kepemimpinan birokratis dan kerja lintas sektor besar. Deddy Mulyadi, Jawa Barat memimpin provinsi terbesar di Indonesia dengan karakter budaya kuat, gaya dekat rakyat dan responsif terhadap isu lokal. Dipandang masyarakat banyak sebagai pemimpin yang merakyat. Jadi, Pramono unggul di stabilitas birokrasi, komunikasi politik, dan pemerintahan formal struktural. Deddy unggul di pendekatan rakyat langsung, budaya lokal, dan respons cepat terhadap masalah konkret di masyarakat. Keduanya punya kekuatan tersendiri sesuai konteks tugas masing-masing. 4. Kinerja siapa yang lebih terlihat? Di Jakarta, Pramono sudah melakukan langkah-langkah kelembagaan dan perombakan birokrasi yang signifikan selama periode awalnya. Di Jawa Barat, respons publik terhadap Deddy tercatat sangat positif dengan tingkat kepuasan yang tinggi dan banyak program langsung ke masyarakat. Jadi, secara popularitas publik, Deddy Mulyadi saat ini antara Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, keduanya adalah figur publik yang berperan sebagai kepala daerah.
Tetapi gaya kepemimpinan, konteks wilayah, pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi berbeda jauh. Di bawah ini penilaian jujur dan berimbang berdasarkan informasi publik yang tersedia. 1. Profil singkat mereka. Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, pernah menjabat Sekretaris Kabinet dan anggota DPR RI serta Wakil Ketua DPR RI. Dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2025-2030 bersama Rano Karno sebagai Wakil Gubernur. Latar belakang pendidikan kuat, teknik manajemen Doktor Komunikasi Politik. Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karier dimulai dari tingkat lokal, DPRD, Wakil Bupati, Bupati Purwakarta. Kini, Gubernur Jawa Barat. Sangat dikenal dekat dengan budaya lokal Sunda dan aspirasi rakyat. Meraih suara signifikan dalam Pilgub Jabar. Nasional 2, kepemimpinan dan capaian yang terlihat. Pramono Anung, Jakarta lebihan. Menekankan integritas dan profesionalisme dalam pemerintahan serta reformasi birokrasi. Melakukan mutasi pejabat untuk memperkuat tim kerja di berbagai sektor pemerintahan. Komitmen pada pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, misal keterbukaan informasi publik. Fokus pada isu besar seperti penyediaan air bersih dan infrastruktur. Tantangan, Jakarta sebagai ibu kota punya tantangan kompleks. Transportasi, banjir, kemiskinan urban, dan tekanan politik tinggi. Pemangkasan dana transfer dari pusat menjadi salah satu tekanan kebijakan yang harus dikelola. Dedi Mulyadi, Jawa Barat. Kelebihan, gaya kepemimpinan dekat dengan rakyat. Sering turun langsung ke lapangan dan menangani masalah lokal. Banjir, lingkungan. Dikenal punya karakter kepemimpinan yang kuat secara budaya, memprioritaskan nilai lokal di program pembangunan. Survei menunjukkan tingkat kepuasan publik sangat tinggi di Jawa Barat, sekitar puluhan % responden puas. Turut merespons masalah bencana dengan pendekatan langsung dan solusi kreatif. Tantangan, ada kritik tentang pemahaman isu ekonomi modern dan digitalisasi menurut sebagian opini. Transformasi birokrasi besar di provinsi luas seperti Jabar juga menuntut konsistensi kebijakan jangka panjang. 3. Siapa paling bagus dalam kepemimpinan? Tidak bisa ditentukan hanya satu sebagai yang paling bagus secara mutlak, karena mereka menghadapi tantangan yang sangat berbeda. Pramono Anung, Jakarta. Memimpin ibu kota dengan kompleksitas urban tinggi, fokus pada reformasi birokrasi, transparansi, dan pelayanan publik. Tantangan gaya kepemimpinan birokratis dan kerja lintas sektor besar. Dedi Mulyadi, Jawa Barat memimpin provinsi terbesar di Indonesia dengan karakter budaya kuat, gaya dekat rakyat dan responsif terhadap isu lokal. Dipandang masyarakat banyak sebagai pemimpin yang merakyat. Jadi, Pramono unggul di stabilitas birokrasi, komunikasi politik, dan pemerintahan formal struktural. Dedi unggul di pendekatan rakyat langsung, budaya lokal, dan respons cepat terhadap masalah konkret di masyarakat. Keduanya punya kekuatan tersendiri sesuai konteks tugas masing-masing. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau Anda mau request, nanti tulis di kolom komentar ya. Saya akan tanya sama AI ya. Pertanyaan yang kedua itu, siapa yang paling bagus menghadapi banjir? Apakah Pak KDM, Gubernur Jawa Barat, atau Pak Pramono Anung, Gubernur DKI? Saya jawab jujur, seimbang, dan realistis, tanpa membesar-besarkan salah satu. Jawaban singkatnya, untuk penanganan banjir, Pramono Anung lebih kuat di sistem, infrastruktur, dan tata kelola banjir perkotaan. Dedi Mulyadi, KDM, lebih kuat di penanganan hulu, pendekatan lapangan, dan perubahan perilaku lingkungan. Kalau harus memilih, siapa paling bagus menghadapi banjir? Dalam konteks teknis dan skala kota besar, Pramono lebih unggul. Dalam konteks akar masalah dan respons sosial, KDM lebih unggul. Kenapa begitu? Kita beda satu persatu. Pramono Anung kuat di sistem dan teknokrasi. Kelebihan, Jakarta memang dirancang untuk dikelola dengan sistem banjir. Kanal, pompa, waduk, polder, normalisasi sungai, pendekatan birokrasi dan teknis, koordinasi dengan Kementerian PUPR, anggaran besar dan struktur jelas, fokus pada mitigasi jangka panjang, bukan hanya tanggap darurat, tapi pencegahan. Untuk kota seperti Jakarta, tanpa sistem teknis, banjir mustahil dikendalikan. Wow. Dan Pramono adalah tipe pemimpin yang nyaman bekerja di ranah ini. Kelemahan, pendekatan kurang emosional di mata publik. Kadang terlihat dingin atau lambat karena prosedur tidak selalu turun langsung secara simbolik. Kedua, Dedi Mulyadi, KDM, kuat di hulu dan rakyat. Kelebihan, fokus ke penyebab banjir. Alih fungsi lahan, kerusakan hutan,
Sungai yang dipersempit, pendekatan langsung ke masyarakat, tegur langsung, bongkar bangunan bermasalah, tekanan moral dan budaya. Respons cepat dan terlihat. Publik merasa ada pemimpin yang hadir. Banyak banjir Jakarta asalnya dari wilayah Jawa Barat. Di titik ini, peran KDM sangat relevan. Kelemahan. Jawa Barat terlalu luas, sulit diseragamkan. Tidak semua masalah banjir bisa diselesaikan dengan pendekatan simbolik, butuh kesinambungan kebijakan lintas kabupaten kota. 3. Jadi siapa yang lebih bagus? Ini poin penting yang sering keliru dipahami publik. Open quote, banjir Jakarta tidak bisa diselesaikan oleh Jakarta saja. Close quote, kalau dipaksakan memilih, di Jakarta, pompa, kanal, drainase, Pramono lebih unggul. Di hulu, lingkungan sungai, moral publik, KDM lebih unggul. Kalau harus jujur secara keseluruhan, Pramono unggul dalam mengelola banjir, unggul dalam mencegah banjir. 4. Kesimpulan paling jujur, tidak adil membandingkan seolah mereka menangani masalah yang sama. Mereka justru saling melengkapi. Banjir akan paling efektif ditangani jika DKI plus Jabar satu visi. Kalau KDM hanya kerja sendiri, Jakarta tetap kebanjiran. Kalau Pramono hanya kerja sendiri, hulu tetap rusak. Kalau kamu mau, saya bisa. Menilai siapa lebih tegas versus siapa lebih sistematis, membandingkan dengan gubernur sebelumnya, atau menjawab siapa yang lebih layak naik ke level nasional soal isu lingkungan. Tinggal bilang. Kalau misalnya KDM dipasangkan dengan Pramono Anung dalam pencalonan presiden tahun 2029, apakah mereka berpeluang menang atau tidak? Apakah mereka cocok atau tidak? Siapa yang cocok jadi presiden? Siapa yang cocok jadi wapres? Tolong berikan jawaban jujur. Saya jawab jujur, rasional, dan tanpa basa-basi ya. Tapi satu klarifikasi penting dulu supaya tidak salah arah. Open quote, saya mengasumsikan yang kamu maksud adalah KDM dipasangkan dengan Pramono Anung untuk Pilpres 2029. Kalau ternyata yang kamu maksud Prabowo Subianto, bilang saja nanti analisisnya akan berbeda. Close quote. Jawaban singkat, KDM plus Pramono Anung adalah pasangan yang punya peluang tapi tidak otomatis menang. Mereka cukup cocok secara fungsional, bukan pasangan emosional populis murni. Presiden, KDM lebih kuat, Wapres, Pramono Anung lebih ideal. Sekarang kita bedah pelan-pelan. Apakah KDM plus Pramono Anung cocok? Cocok dari sisi peran. KDM, pemimpin populis, komunikatif, dekat rakyat, simbol perubahan. Pramono, teknokrat politik, penenang elit, kuat di birokrasi dan negosiasi. Ini kombinasi klasik, rakyat plus sistem. Secara arsitektur kekuasaan, ini masuk akal dan sehat. Tapi tidak sepenuhnya ideal. Keduanya bukan figur militer atau keamanan. Keduanya bukan tokoh ekonomi murni. Basis massa nasional, Pramono tidak sekuat figur wapres populer lain. Artinya, butuh mesin partai dan koalisi yang sangat rapi. 2. Peluang menang. Realistis, tapi berat. Faktor yang menguntungkan. KDM punya elektabilitas organik bukan instan. Basis Jawa Barat sangat besar. Publik lelah elit lama, KDM dianggap otentikis. Faktor yang memberatkan. Pramono tidak menambah suara besar secara elektoral. Lawan 2029 kemungkinan figur nasional kuat atau figur militer ekonomi. KDM figur polarizing, dicintai dan dibenci sama kuat. Kesimpulan jujur, open quote, peluang ada realistic contender, tapi bukan favorit utama kecuali terjadi perubahan besar opini publik. Close quote. Siapa cocok jadi presiden? KDM lebih cocok jadi presiden. Alasannya, presiden butuh narasi dan kepemimpinan simbolik. KDM kuat di moral publik, emosi rakyat, isu keadilan sosial. Gaya kepemimpinan KDM presidensial secara karakter KDM kurang optimal jika hanya wapres. 4. Siapa cocok jadi wapres? Pramono Anung lebih cocok jadi wapres. Alasannya, sangat kuat di manajemen pemerintahan, koordinasi elit dan kementerian. Krisis politik di belakang layar tidak butuh sorotan tinggi. Wapres ideal, penyeimbang, bukan pesaing. Pramono lebih berbahaya secara efektif di balik layar, bukan di podium. 5. Kalau dibalik Pramono presiden, KDM wapres. Kurang cocok. Pramono bukan figur simbolik nasional. KDM sebagai wapres akan terasa dikunci, berpotensi konflik gaya. Publik akan bertanya, kenapa yang lebih karismatik bukan presidennya? Kesimpulan paling jujur, KDM plus Pramono pasangan masuk akal. Menang atau tidak tergantung konteks lawan dan momentum. Formasi terbaik, Presiden, KDM, Wapres Pramono Anung. Tapi perlu diingat satu hal penting, open quote,
Pilpres Indonesia tidak dimenangkan oleh pasangan terbaik, tapi oleh pasangan yang paling sesuai dengan rasa zaman. Close quote. Kalau kamu mau, saya bisa. Membandingkan pasangan ini dengan skenario kandidat lain. 2029 menilai elektabilitas KDM jika melawan figur militer, atau menjawab apakah KDM sebaiknya maju 2029 atau menunggu sukses. Tinggal bilang saja. Oke, fine. Sekian video ini ya. Kalau Anda pengen request, silakan tuliskan komentar ya. Saya akan tanyakan sama ChatGPT ya. Kalau Anda tanya apa aja ya. Terutama seputar KDM. Apa aja di luar KDM juga bisa ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya pecinta KDM. Salam rasional.